billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Fun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya kita telah belajar ya dari dua nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Kali ini kita akan belajar dari kesabaran Nabi Nuh. Beliau berdakwah hampir 480 tahun ataupun 3 generasi, dan hanya mendapatkan 80 orang pengikut saja yang mengikuti ajaran beliau. Bahkan anak dan istrinya pun ikut memusuhinya. Beliau memang memiliki kesabaran yang luar biasa menghadapi kaumnya penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang artinya kesabaran hati dan tabah dalam ilmu Allah dalam menyikapi menghadapi segala macam musibah. Nama Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunan ketiga dari Nabi Idris alaihissalam. Dalam beberapa abad setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, umatnya mulai menolak ajaran tauhid. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembuhkan tauhid bagi umat Bani Rashid. Nama lengkap Nabi Nuh alaihissalam adalah Nuh bin Lamik bin Matuslah bin Idris bin Yarat bin Mahalil bin Kainan bin Anusi bin Sid dan bin Adam. Nabi Nuh alaihissalam lahir 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Disebutkan bahwa rentang jarak kelahiran Nabi Nuh dan wafatnya Nabi Adam adalah 126 tahun. Selama kurun waktu tersebut, jumlah manusia semakin banyak. Sedikit demi sedikit dari mereka mulai beralih menyembah patung dan meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kaum Nabi Nuh ada orang yang soleh bernama Wad. Dia adalah seorang yang disukai oleh orang-orang dalam kaum Nabi Nuh. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang mengelilingi kuburannya yang berada di kota Babilonia diiringi perasaan duka yang mendalam. Iblis yang menyaksikan kesedihan orang-orang tersebut kemudian muncul dalam wujud manusia. Iblis berkata, "Aku melihat kalian terhadap kematian orang alim ini. Apakah kalian mau aku bikinkan gambarnya di tempat perkumpulan kalian agar kalian bisa selalu memandangnya?" Mereka menjawab, "Iya, kami mau dibikinkan gambarnya." Kemudian iblis pun membuat gambar orang saleh itu, dan mereka menggantungkan gambarnya itu di gedung pertemuan agar mereka selalu dapat memandangnya. Iblis melihat bahwa mereka senang melihat gambar orang yang saleh. Dia pun kemudian berkata kepada mereka, "Apakah Anda ingin saya membangunkan patung Wad di rumah Anda sehingga Anda akan selalu mengingatnya?" Mereka menjawab, "Ya, kami ingin mendirikan patung Wad di rumah kami." Kemudian dia membuat patung Wad di setiap rumah, dan patung Wad ini yang akan selalu diingat dan dicium orang. Situasi hal inilah yang akan berlanjut untuk beberapa waktu, dan tingkah laku orang-orang terhadap patung Wad selalu diamati dan disaksikan oleh anak dan keturunannya. Iblis kemudian mengkhianatinya dengan membujuk anak dan keturunannya Nabi Nuh agar menyembah berhala orang-orang saleh tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyeru kaumnya kembali beriman kepada Allah, meninggalkan berhala untuk disembah. Allah juga menugaskan Nabi Nuh untuk memperingatkan umatnya tentang penghakiman dan siksa Allah, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mau mengikutinya. Mereka bahkan menanggapi panggilan Nuh dengan penolakan dan ejekan, dan mengubah patung Wad menjadi dewa yang disembah. Mereka menyebut Nabi Nuh gila. Mereka bahkan mengancam akan menganiaya Nuh dan orang kepercayaannya serta pengikut-pengikut Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada umatnya seperti dalam surat Al-A'raf ayat 59, "Wahai umatku, sembahlah Allah
dan tiada Tuhan selain Dia. Khotbah Nuh sampai ke telinga seorang raja bernama Darmashil. Dia bertanya kepada orang-orang, "Wahai keturunan Qabil, suara apa yang belum pernah saya dengar sebelumnya?" Mereka menjawab, "Yang mulia, ini adalah suara seorang laki bernama Nuh bin Lamik. Sebenarnya kami telah mengetahui kegilaannya sejak lama, dan sekarang tampak kegilaannya semakin parah sehingga dia mengucapkan kata-kata itu yang tidak masuk akal." Raja Darmasil sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Nuh ke hadapannya. Ketika Nuh datang kepadanya, raja berkata kepadanya, "Siapakah kamu sehingga kamu berani berbicara jahat kepada Tuhan kita?" Nabi Nuh menjawab, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Aku datang untuk memberikan nasihat dari Tuhan agar kamu beriman kepada pesan yang aku bawa dan tinggalkanlah berhala yang kamu sembah dan perbuatan maksiatmu." Raja berkata, "Anda mengajak kami untuk mencoba sesuatu yang tidak kami ketahui? Kami pikir Anda orang yang tidak berakal. Jika Anda memang dirasukin jin, kami akan berurusan dengan Anda. Jika Anda benar-benar miskin, kami akan membantu Anda." Nabi Nuh berkata, "Aku tidak gila. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku hanya ingin kamu mengucapkan kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa aku adalah utusannya." Mendengar kata-katanya, Raja Darmasil menjadi marah dan berkata, "Jika hari ini bukan hari libur, kami pasti sudah membunuhmu." Nabi Nuh mengimbau mereka untuk mengikuti panggilan kekuasaan Allah, pencipta alam semesta, namun umatnya masih sesat dan kafir. Semakin hari, kemaksiatan umat Nabi Nuh semakin sering terjadi. Mereka menganiaya Nabi Nuh dengan kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Hal yang sama terjadi pada orang gila ini," maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, "dengan nenek moyang kita, dan nenek moyang kita tidak pernah mau menerima panggilannya." Untuk menghadapi sikap umatnya yang tidak mau bertobat, Nabi Nuh putus asa dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dihancurkan. Seperti yang tertera dalam surat An-Nuh ayat 26, Nuh berkata, "Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan orang kafir dan hidup di bumi." Kemudian Allah langsung mengabulkan doa Nabi Nuh dan berdoanya membuat perahu. Dia segera memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memulai membuat kayu, besi dan mengumpulkan bahan-bahan seperti kayu, besi dan lain-lainnya di bawah arahan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Nuh, orang yang beriman, sibuk membuat perahu, kaumnya datang dan menonton mereka dengan arogan dan mengejek dan mengkritik tindakannya. Mereka berkata, "Hai Nuh, sekarang kamu adalah seorang tukang kayu setelah kamu menjadi seorang nabi." Nabi Nuh menjawab seperti dalam surat Hud ayat 38. Nuh berkata, "Jika Anda mengejek kami juga akan mengejek Anda, karena Anda semua mengejek kami." Ia melanjutkan pekerjaannya hingga pembangunan kapal selesai. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk memanggil keluarganya dan orang-orang yang beriman dan pengikutnya, serta membawa beberapa binatang dari segala jenis. Ketika semua orang masuk perahu dan pintu perahu ditutup, Allah mengirimkan hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 40 hari 40 malam. Dan semua mata air juga memberikan air. Karena besarnya pasang surut, hal ini dianalogikan dengan kolam pasang surut yang bertabrakan juga naik menjadi gunung. Perahu itu terlempar keluar dari air yang menyebabkan orang-orang kafir tenggelam. Dan ketika Kan'an diseru agar naik perahu oleh Nabi Nuh sebagai bapaknya, Kan'an menjawab seperti dalam surat Hud ayat 43, "Aku berlindung di gunung yang bisa melindungiku dari banjir." Nuh berkata lagi sesuai dengan surat Hud ayat 43, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang." Setelah semua penduduk bumi dan orang-orang kafir tenggelam kecuali mereka yang berada di perahu, Allah memerintahkan bumi untuk menyerap air yang memenuhi bumi dari langit untuk segera menghentikan hujan. Perahu itu pun berlabuh di sebuah gunung bernama Al-Jud. Gunung Al-Jud adalah sesuatu gunung yang tidak tenggelam. Allah Subhanahu wa taala menjaga keberadaan Nabi Nuh
keberadaan batra Nabi Nuh di Gunung Al-Jud selama 1000 tahun sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.